Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian part keempat, bait doa Jaljalut Sayyidina Ali, ke-15 sampai ke-18 sudah kami terangkan. Pada bagian part kelima ini, kami sambung keutamaan dari masing-masing bait doa Jaljalut, ke-19 sampai ke-23. Mengenai asma Allah, atau nama-nama Allah, dalam bahasa Suryani, ada beberapa pendapat. Dalam pandangan teori naturalis, ada yang beranggapan bahwa kemampuan manusia berbahasa merupakan bawaan alam. Kata Jaljalut sebagai nama judul dari syair yang merupakan bahasa Suryani yang berarti Al-Badi atau Sang Pencipta. Ada pula yang mengatakan bahwa Jaljalut sebenarnya dari bahasa Arab yang berarti Jalla Jalaluh. Asal katanya adalah Jaljalayut, kemudian mengalami ilal atau penyulihan kata menjadi Jaljalut. Pendapat lain, ada yang tidak menyandarkan pada bahasa tertentu yang umumnya dikenal dan berpedoman pada ayat Al-Quran. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang benar orang-orang yang benar." Mereka lebih percaya bahwa ini merupakan asma-asma yang langsung bersumber dari Allah, dan hanya sedikit sekali orang yang dapat memahaminya. Kita kembali ke bait doa Jaljalut yang ke-19. Wa balik bihi qasdi wa kullama aribi bihaqi hurufin ya ilahi tajammat. Barang siapa yang memperbanyak membaca bait doanya, maka setiap orang tidak bisa lama memandangnya karena memiliki kewibawaan tinggi. Si pengamalnya akan diselamatkan dari segala bentuk musibah. Apabila bait doanya ditulis, kemudian dibawa, maka yang membawanya pada musim dingin, ia tidak akan merasa kedinginan. Bila tulisannya dipakaikan kepada orang yang sakit panas, dapat menyembuhkan dari penyakit panasnya. Bila selalu dibawa, maka yang membawanya tidak akan melihat masalah yang tidak diinginkannya. Jika hati was-was, takut sesuatu, lalu membaca bait doanya sebanyak mungkin, maka Allah akan memberikan keamanan pada dirinya. Bila rutin diamalkan, akan diterima dalam segala hal. Allah akan mempermudah urusannya, baik urusan agama ataupun dunia. Bait doa Jaljalut yang ke-20. Bisirri hurufin udiyat fi azimati tubaligunal a'mala jaman bima hawat. Barang siapa yang membaca bait doanya 134 kali, maka ia akan aman dari penguasa jahat. Bisa juga dibaca setiap hari 40 kali, maka ia akan aman dari penguasa zalim sepanjang umurnya. Apabila diamalkan oleh orang yang ahli riyadoh, misalnya seperti makan, minum, dan sebagainya. Apa yang dilakukan orang yang riyadoh dengan metode menahan makan dan minum atau yang lainnya, maka ketika membaca bait doanya tersebut, ia tidak akan merasakan lapar dan haus. Jika bait doanya dibaca 41 kali setiap selesai sholat wajib, maka akan memperkuat apa yang tampak pada dirinya, baik perbuatannya ataupun rencananya, dan Allah akan memperkuat ruh dan tubuhnya. Bait doa Jaljalut yang ke-21. Biyahin biyayuhin namuhin asyoliyanaza aliyan yassir umuri bisol sholat. Barang siapa yang menulis bait doanya 7 kali, lalu dibawa, dan selalu membaca bait doanya, maka ia akan diberi pertolongan
dari segala pilihan yang benar di setiap urusannya. Apabila bait doanya ditulis, kemudian digantungkan di rumah, maka rumah tersebut akan penuh rezeki dan berkah. Bila digantungkan pada kapal, maka kapal tidak akan tenggelam. Bila dibawa orang yang dipenjara, maka ia akan selamat. Bila dibawa orang yang tertawan, maka dia akan terlepas. Jika memperbanyak membaca asma Allah biyahin, maka setiap orang yang melihatnya akan kagum dan segan. Mereka semua akan memuliakan, karena ia memiliki haibah yang agung. Biyahin, bahasa Arabnya, Huwa Allah. Bait doa Jaljalut, yang ke-22. Ala waqfini ya zal jalali, bikafi binasi hakimi, kokti is sirri asbalat. Barang siapa yang membaca bait doanya 40 kali, setiap malam dan siang harinya, maka Allah akan menolongnya dalam beramal baik. Allah akan menghalangi setan dari orang tersebut, dan diselamatkan daripada kemiskinan. Apabila seseorang menulis bait doanya di hari Sabtu, pada suatu makanan, kemudian makanan tersebut dimakan ketika lapar, maka dia tidak akan pernah sakit mata. Bila bait doanya ditulis, lalu digantungkan pada sesuatu, maka sesuatu tersebut akan Allah jaga dari kerusakan dan mara bahaya. Jika bait doanya ditulis pada kulit kijang, pada malam Jumat, setelah sholat Isya, pada tanggal 14 di bulan apapun, dengan tinta air mawar dan minyak safaron, kemudian ditaruh dalam lumbung bambu, lalu ditutup dengan lilinnya pengantin perawan, kemudian diikatkan pada lengan yang kanan, maka orang tersebut akan menjadi pemberani dan kuat. Musuhnya akan segan terhadapnya, dan akan selalu diterima oleh masyarakat. Jika dia seorang yang fakir atau miskin, maka Allah akan menjadikannya kaya. Jika dia terkena sihir atau penyakit gila, maka Allah akan menyembuhkannya. Jika dikenakan pada wanita yang belum menikah, maka ia akan segera menikah. Jika digantungkan pada toko atau tempat usaha, maka akan banyak pelanggannya. Jika dikenakan pada anak kecil, akan selamat dari sesuatu yang tidak diinginkan. Dan orang yang mengenakannya, apabila berdoa, Allah akan mengabulkan doanya. Bait doa Jaljalut, yang ke-23. Wa kholisni min kulli haulin, wasidatin fa'anta, rojaul alamina walau togot. Barang siapa yang terperosok dalam kesusahan atau tertimpa musibah, orang tersebut rutin membaca bait doanya 37 kali, dibaca setiap hari, maka Allah akan menyelamatkannya dari bencana yang menimpanya, serta Allah akan mengeluarkan dari penderitaannya. Apabila bait doanya ditulis 5 kali, kemudian diasapi dengan kayu gaharu, lalu bacakan bait doanya sebanyak 1000 kali, kemudian dibawa untuk menghadap orang jahat atau orang yang berkuasa dan semena-mena, maka orang jahat tersebut akan tunduk dan menurut serta memenuhi permintaannya, dan selamanya ia tidak akan terkena dari kejahatan orang jahat. Jika dibawa oleh orang yang dipenjara, maka ia akan selamat dari penjara. Jika dikalungkan pada orang yang kagetan, ketakutan saat tidur, maka ia akan sembuh dari rasa takut itu. Jika mengalami suatu penyakit apapun, sudah berobat, tetapi tidak bisa diobati oleh dokter atau tabib, baca bait doanya 59 kali setiap hari. Tidak akan lewat waktu seminggu, ia akan diberi kesembuhan. Allah akan menyelamatkannya dari penyakit tersebut. Demikian manfaat
Bait doa Jaljalut, ke-19 sampai ke-23, insya Allah pada konten selanjutnya, kami bahas, doa bait Jaljalut berikutnya, semoga bisa bermanfaat, bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.